Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Nasution, NPM 1904290044, Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman kacang hijau. Untuk itu, mari kita simak videonya. Tanaman kacang hijau. Sejarah tanaman kacang hijau. Asal-usul tanaman kacang hijau berasal dari kawasan India yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia. Terjadi pada awal abad ke-17 oleh pedagang Cina. Pusat penyebaran kacang hijau pada mulanya berpusat Pulau Jawa dan Bali, tetapi pada tahun 1920-an mulai berkembang di Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Prospek tanaman kacang hijau di Indonesia. Tanaman kacang hijau merupakan salah satu tanaman leguminosae yang cukup penting di Indonesia. Posisinya menduduki tempat ketiga setelah kedelai. Permintaan terhadap kacang hijau cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman kacang hijau termasuk tanaman multiguna, yakni sebagai bahan pangan, pakan ternak, penutup tanah. Sedangkan dalam makanan sehari-hari, kacang hijau dikonsumsi sebagai bubur, sayur atau toge, dan kue-kue yang berguna bagi kesehatan tubuh, juga berkhasiat sebagai obat tradisional. Salah satu untuk memenuhi permintaan yang terus-menerus meningkat, produksi kacang hijau sangat berpotensi dan sangat menjanjikan untuk dikembangkan dan dibudidayakan dalam skala besar maupun kecil di Indonesia. Klasifikasi tanaman kacang hijau. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rhasales, famili Papiliocenae, genus Vigna, dan spesies Vigna radiata atau Phalceolus radiate. Morfologi kacang hijau. Akar. Perakaran tanaman kacang hijau tersusun atas akar tunggang dan akar lateral. Akar tunggang merupakan akar premier yang tumbuh paling awal dari benih yang tumbuh. Akar tunggang mempunyai panjang lebih kurang 1 meter. Batang kacang hijau. Kacang hijau tumbuh tegak. Batang kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Batang berukuran kecil, berbulu, berwarna coklat atau kemerahan. Tanaman ini bercabang banyak. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang coklat muda. Daun tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau berdaun majemuk yang tersusun dari 3 helai atau trifoliate. Anak daun setiap tangkai, daun berbentuk lonjong dengan bagian ujung berbentuk runcing. Bunga tanaman kacang hijau. Bunga kacang hijau termasuk bunga sempurna atau hermaprodite. Dapat menyerbuk sendiri, berbentuk seperti kupu-kupu dan berwarna kuning pucat atau kehijauan tersusun dalam tandan. Buah atau polong tanaman kacang hijau. Buah kacang hijau berbentuk polong atau silindris dengan panjang antara 6-15 cm. Berbulu pendek. Polong kacang hijau bersegmen-segmen yang berisi biji. Sewaktu muda, polong berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam coklat. Biji tanaman kacang hijau. Biji berbentuk bulat, kecil, berwarna hijau sampai hijau gelap. Warna tersebut merupakan warna dari kulit bijinya. Biji kacang hijau berkeping 2 dan terbungkus oleh kulit. Bagian-bagian biji terdiri dari kulit, keping biji, pusar biji atau hilum, dan embrio yang terletak di antara keping biji. Syarat tumbuh tanaman kacang hijau. Iklim. Kacang hijau termasuk tanaman tropis yang menghendaki suasana panas dalam hidupnya. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi.
500 di atas permukaan laut. Kondisi lingkungan yang dikehendaki tanaman kacang hijau adalah daerah yang bersuhu 20 derajat sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50% sampai 70% dan cukup mendapat sinar matahari. Curah hujan yang dikehendaki berkisar antara 20 sampai 50 mm per bulan. Tanah. Kacang hijau dapat tumbuh di segala macam tanah yang berdrainase baik. Tanah yang mempunyai pH 5,8 paling ideal untuk pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau menghendaki tanah dan dengan kandungan hara atau fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang yang cukup. Unsur hara ini penting untuk meningkatkan produksinya. Pemanenan kacang hijau. Panen kacang hijau dilakukan saat polong berwarna coklat sampai hitam, kulitnya keras atau mengering, daunnya sudah 70% menguning dan rontok. Waktu panen yang paling baik atau tepat adalah pada saat polong berwarna coklat dan hitam dan masih utuh. Panen dilakukan dengan cara dipetik satu persatu menggunakan tangan. Manfaat kacang hijau. Kacang hijau merupakan sumber protein nabati, vitamin A, B1, dan C, dan beberapa mineral jenis karbohidratnya mudah dicerna sehingga contoh untuk makanan tambahan bayi dan anak balita. Biji maupun tepung kacang hijau banyak digunakan dalam berbagai bentuk pangan seperti bubur, roti, dan mie. Sementara itu, kecambah kacang hijau atau toge yang banyak mengandung vitamin E digunakan untuk sayur. Mungkin sekian presentasi dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.